Halo, halo, halo Lur. Apa kabarnya Brody? Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya akan mengoceh lebih dari 15 menit untuk menghibur kalian melalui alur cerita film ini. Bukan Pandawali namanya kalau tidak merekomendasikan film-film yang mungkin belum kalian tahu. Tapi di sini Mimin bakal kasih alur ceritanya sebelum kalian mendownload film fullnya. Saran dari Mimin, usahakan kalian menonton video ini menggunakan di atas resolusi 360 pixel ya Brody. Kenapa harus begitu? Supaya kalian dapat jelas melihat video ini, juga bisa fokus saat menonton alur cerita filmnya. Dan jangan di skip ya. Yuk tidak usah lama-lama lagi, cus langsung saja kita mulai. Film kali ini Mimin bakal rangkum yang berjudul Monster Truck, yang disutradari oleh Chris Wade dan dirilis pada tahun 2016. Kalian mau beli mobil seperti ini di dealer dunia manapun gak bakal ada Brody. Pemeran utama film ini bernama Trip. Trip adalah anak SMA dengan kehidupan yang bermasalah pasca perceraian orang tuanya. Trip hidup di kota kecil yang dikuasai oleh perusahaan pengeboran minyak dan gas yang bernama Traffic Oil Company. Suatu ketika, kejadian kecelakaan di tempat pengeboran minyak yang membuat 3 makhluk bawah tanah keluar dari habitatnya. Makhluk ini berbentuk sangat aneh dan memiliki tentakel layaknya gurita. Awal film diperlihatkan perusahaan minyak dan gas, bukan minyak tanah dan gas tabung ya Brody. Perusahaan minyak dan gas ini bernama Traffic Oil Company sedang melakukan proyek pengeboran, sebut saja Traffic. Scene beralih di saat salah satu komputer pekerja ketika mereka mengebor kedalaman yang belum Mimin ketahui. Mereka menemukan sumber air yang mungkin ada ekosistem kehidupan di dalamnya. Namun di sini sang ilmuwan mengatakan air tersebut bersaturasi dengan nitrogen. Jadi mana mungkin ada kehidupan di sana. Lalu ia menyuruh pekerja melanjutkan pengeboran itu. Setelah melanjutkan pengeboran, mereka melihat sebuah butiran cahaya di dalam pengeboran. Lalu para pekerja bilang, cahaya apa itu? Namun sang ilmuwan mengatakan itu cuma pantulan cahaya dari kamera kita. Lalu seketika pompa di tambang tersebut naik. Sang ilmuwan pun langsung panik lah, masa enggak? Dan menyuruh semua pekerja di sana mematikan mesinnya. Namun semuanya sia-sia. Kebocoran terjadi di mana-mana sampai celana Mimin pun bocor. Buset Brody, serasa mimpi indah. Oke fokus, Mimin lagi bahas film waras ya, bukan film aneh-aneh lagi. Yuk lanjut, dan diperlihatkan lagi dari pipa tambang tersebut keluarlah 3 makhluk dari bawah tanah. Dan seketika pun tambang meledak. Makhluk ini berbentuk aneh sekali, memiliki tentakel seperti gurita. Tapi bukan gurita yang ada di konten-konten mukbang ya. Ini guritanya besar, pakai gentong pun gak akan muat. 2 di antara makhluk itu berhasil diamankan laboratorium Traffic. Namun 1 dari makhluk itu berhasil lolos. Dan seketika satu orang perusahaan Traffic mencurigai sebuah mobil yang ada di dekatnya. Dia bernama Brok, tapi bukan Brody ya. Kan Brody hanya panggilan sayang Mimin buat para kaum rebahan pecinta akun Mimin ini. Asik. Lalu kita dialihkan ke seorang anak pelajar SMA yang bernama Trip. Trip hidup di kota kecil yang dikuasai oleh perusahaan Traffic. Dan baru saja ia menghadapi kenyataan kedua orang tuanya bercerai. Datanglah seorang sheriff. Sheriff sendiri di sini ternyata adalah pacar ibunya Trip yang bernama Reed. Trip di sini banyak menghabiskan waktu di sebuah tempat penghancuran mobil bekas. Trip sebagai pekerja paruh waktu. Dan ternyata ia bekerja agar bisa menghilangkan kekecewaan atas kejadian orang tuanya. Tak sampai di situ Brody, Trip pun memanfaatkan rongsokan yang sudah tua. Ternyata ia juga merakit sebuah mobil di tempat itu. Lalu saat ia memperbaiki mesin, dia melihat berita di TV tentang kecelakaan di perusahaan Traffic itu. Dan ternyata orang yang diwawancarinya oleh reporter ialah ayahnya. Dan keesokan malamnya, sedang memperbaiki mesin, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar gedung. Trip pun keluar mencari sumber bunyi tersebut. Pada saat mencari apa yang dia cari, ternyata itu monster tambang tersebut. Trip pun yang panik langsung bersembunyi di dalam gudang. Namun monster tersebut bisa masuk ke dalam persembunyian Trip. Dan Trip pun sontak langsung keluar dan bisa mengurung monster tersebut. Setelah itu, Trip langsung memanggil sheriff yang sekaligus pacar ibunya Trip. Namun setelah mengecek ke tempat yang Trip dikatakan sudah mengurung monster itu, ternyata monster itu sudah tidak ada. Dan Trip pun tentu saja terheran dan tidak percaya. Reed yang merasa dibodohi pun memarahi Trip dan dibuat kesal olehnya. Seketika Reed pun langsung pergi. Dan keesokan harinya setelah kejadian itu, Trip selalu kepikiran tentang hal kejadian semalam itu. Ia pun duduk berdampingan dengan seorang perempuan yang bernama Mary. Karena Mary ini banyak tahu tentang biologi, Trip pun bertanya padanya, seberapa banyak sih spesies yang ada di dunia ini? Mary pun menjawab ada sekitar 15.000 spesies baru di tiap tahun.
dan Trip pun menyudahi obrolan. Skip pun berlanjut ke Trip, dan Trip pun sangat penasaran. Akhirnya ia pergi ke tempat pembuangan mobil malam itu, berencana memancing makhluk itu keluar dengan menggunakan oli mesin, bukan oli dildo ya Brody. Dan tak butuh waktu lama, makhluk itu pun muncul. Makhluk itu pun nongol, makhluk itu pun hadir, dan makhluk itu pun langsung mengambil dan meminum oli mesin tersebut. Trip pun kaget dengan gaungan suara yang membuat remote-nya terjatuh lalu rusak dan error. Mesin penghancur pun hidup dengan sendirinya. Trip yang panik pun coba perbaiki alatnya, namun tetap tidak bisa. Ia pun menolong secepat mungkin dengan menariknya keluar. Di luar dugaan, ia dapat menolongnya keluar. Hampir saja sedikit lagi makhluk itu remuk dan hancur berantakan. Namun makhluk itu menarik Trip dan seakan ingin memakannya. Tapi anehnya, malah makhluk itu melepasnya dan membuat Trip mulai kebingungan. Lalu si Trip mendekati makhluk tersebut dan memberikan sebuah tong berisi oli kepada makhluk gurita itu, dan makhluk itu menyukainya. Dan di sini pun mereka mulai berteman. Anjir, cuma gitu doang bisa jadi teman dekatnya. Coba kalau si Trip yang didekatinya cewek jaim, duit segentong pun baru mau tuh temenan dengannya. Besok-besok Mimin mau beli oli segentong, siapa tahu jumpa sama gurita yang kayak gitu kan, bisa jadi sahabatan. Trip pun memberi nama Critch. Aduh bingung ya, namanya dekatan semua. Untuk makhluk yang besar tapi lucu ini, mereka pun saling bercanda sejenak. Oke lanjut, Sim beralih ke seorang perusahaan minyak. Ia adalah Grok beserta anak buahnya yang mendatangi Sheriff di tempat kantor tersebut. Ia berbincang dan menanyakan apakah benar di tempat pembuangan mobil bekas itu ada makhluk besar. Dan Sim pun beralih, si Trip yang sedang ingin menyembunyikan Critch didatangi oleh grup dan anak buahnya. Mereka di sini ingin mencari makhluk tersebut, dan mereka mencari di setiap sudut tempat Trip bekerja. Namun dengan kecerdasan Trip, makhluk itu bersembunyi di dalam truk kendaraannya. Pada saat itu pula, di waktu yang tidak tepat, Mere datang ke tempat bekerjanya Trip. Sialnya, Chris mengaung membuat tersadar si Grok sadar bahwa ada makhluk itu yang bersembunyi dan disembunyikan oleh Trip di truknya. Tapi Trip langsung menyuruh Mary untuk masuk ke dalam truknya, dan berjalan dengan kecerdasan Trip, juga Critch dapat menjalankan mobil itu. Namun di sini Brok dan anak buahnya mengejarnya. Setelah beberapa jam dikejar, akhirnya Trip dan Mere berhasil lolos dari kejaran. Akhirnya Trip memperlihatkan Critch kepada Mere, dan Mere pun kaget berteriak. Singkat cerita, Mere pun mengajak Trip dan Rich ke tempatnya untuk menghindari kejaran Brok. Kemudian Mere mengatakan, jam malamku berakhir 2 menit lagi. Anjay, Cinderella keles. Di malam itu pun, Trip modif mobilnya agar ketika keluar tidak diketahui oleh perhatian orang lain. Dan di sini Trip mulai melupakan kehidupan rumah tangga ortunya, dan kisah persahabatan pun sudah dimulai. Keesokan harinya, Sim beralih di perusahaan minyak dan gas. Ilmuwan ini mencoba memberi makanan kepada kedua makhluk itu. Namun sudah mencoba berbagai macam menu seperti pepes putra mujair, sop kaki meja, dan rendang uncal oseng, tapi tidak ada satupun yang mereka sukai. Akhirnya ilmuwan ini kepikiran untuk memberikan oli mesin, dan akhirnya makhluk itu meminumnya dan menyukainya. Ini gurita atau mesin bubut sih? Bingung Mimin jadinya. Sin beralih ke Trip. Mereka pergi menemui ayahnya Trip untuk mencari bantuan. Mereka pun disambut dibawa masuk ke dalam kabin oleh ayahnya. Mereka berbincang. Lalu tak lama kemudian, ayahnya ingin meninggalkan mereka berdua. Karena ada sesuatu yang terjadi di luar. Ketika keluar dari kabin itu, ternyata ayahnya memberitahukan kedatangan Trip kepada Brok. Dia menginginkan truk itu. Tak lama kemudian, Trip menyadari. Akhirnya, Trip dan Mary melarikan diri. Di sinilah terjadi aksi kejar-kejaran kembali dan Rich memperlihatkan skill drivernya. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Trip dan Mary dapat kabur. Itu pun lagi-lagi berkat aksi Rich melompati sebuah kereta yang melintas. Dan tibalah malam hari. Mereka di sini berkemah di dekat danau. Mary pun memberikan kode kepada si Trip. Ia mengatakan, tak ada seorang pun di sekolah kita sepertimu, ataupun di kota ini sekalipun. Tetap saja, Trip lah yang terbaik. Anjay, gubrak. Trip gak peka Di sisi lain, para ilmuwan minyak dan gas ini sungguh dibuat kagum oleh makhluk itu melihat kepintarannya. Dan yang lebih luar biasa, makhluk yang satunya tanpa diajari, dia bisa melakukan hal yang sama. Ilmuwan itu meminta agar tidak membunuh makhluk itu karena memiliki kepintaran seperti Mimin. Asik. Namun bosnya membantah dan menghiraukan perkataannya. Bos kalian tidak mempunyai selera, dan bersikukuh untuk tetap membunuhnya. Lalu beralih ke Critch. Ketika mereka bangun dari tidurnya, mereka pun kebingungan setelah melihat Rich tidak ada di tempatnya.
karena Chris merasakan sesuatu dengan keluarganya yang tidak baik-baik saja di tempat ilmuwan itu. Ia pun langsung pergi seketika. Namun untungnya ponsel Trip tertinggal di mobil dan mereka mempunyai ide untuk melacak ponsel itu. Mereka mengikuti Chris dengan menggunakan taksi dan ternyata Chris pergi ke perusahaan traffic. Trip dan Mary berusaha menerobos masuk dan menemukan truknya, tapi tanpa ada Chris. Di sini Trip lalu berusaha masuk ke perusahaan untuk mencari Chris. Tanpa terduga, Trip dan Mary menemukan dua makhluk yang serupa dengan Chris. Ketika tak berselang lama, Chris pun datang dan mereka diketahui oleh sebuah komputer. Maka orang-orang perusahaan Brooke dan anak buahnya dengan cepat datang menghampirinya. Seketika Trip dan Chris pun dengan cepat dilumpuhkan olehnya. Ia pun disuruh agar melupakan makhluk-makhluk itu. Namun di sini ilmuwan dari perusahaan itu berpihak kepada Trip untuk menyelamatkan Rich. Loh, kok bisa? Kan sedangkan ilmuwan itu bekerja untuk traffic. Simpel aja sih, karena sang ilmuwan lebih paham daripada memahami manusia. Kampret. Setelah kejadian itu, Trip meminta bantuan kepada bos tempat ia bekerja untuk meminta 3 truk supaya menyelamatkan makhluk-makhluk itu. Salah satu truk dia dapatkan dari teman orang kaya yang sangat tajir. Secara diam-diam, dia membawanya. Lalu pergi ke suatu tempat untuk memodifikasi mobil-mobil tersebut. Mereka pun dengan santai melihat pemandangan indah. Indah enggak, bau iya. Dan Sim beralih ke ilmuwan itu untuk mencuri mobil yang berisi makhluk-makhluk tersebut untuk dibawa ke tempat Trip. Namun perusahaan trafik tersebut tidak tinggal diam. Dengan mudah melacak mobil tersebut dan dengan cepat menghampirinya. Trip pun dan teman-temannya mengemudikan mobil itu satu persatu. Setelah pergi dari tempat itu, mereka pun dikejar oleh Grok dan anak buahnya. Di tempat lain, Trip mendapatkan laporan bahwa ada aksi kejar-kejaran mobil. Ia pun langsung menancapkan gasnya. Lagi-lagi, Chris beserta keluarganya menunjukkan aksi-aksi kembali di sini. Aksi kejar-kejaran terus-menerus sampai di gunung pertambangan hingga Brock pun sampai menjatuhkan si Trip. Di sini, Chris pun bagaikan superhero. Langsung Chris berhasil menyelamatkan Trip. Di saat jalan sudah buntu, Trip kembali datang dan menaiki truk besar pertambangan dan membuat jalan kabur untuk si Rich. Dan Brock pun masih berusaha mengejar dan mendorongnya agar jatuh ke dalam lubang itu. Chris pun berusaha melemparkan mobil truk dengan kekuatannya. Lalu pada akhirnya, Chris dan Trip pun jatuh juga ke dalam lubang itu. Trip pun diselamatkan oleh Chris dan dibawa ke permukaan. Ketika Trip terbangun, dia di sana melihat keindahan dan terkagum banyak makhluk yang sama seperti Chris. Chris pun pamit pergi dan menyusul keluarganya ke dalam air. Dan Brock juga anak buahnya ditangkap karena ingin menghancurkan habitat makhluk cantik itu. Tamat. Gimana Brody film keren ini? Monster Truck. Kalau kamu menyukai alur cerita film ini, pencetlah tombol subscribe dan lonceng. Dan jangan lupa komen ya Brody di bawah.